Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika Bu Eni. Kita lanjutkan materi kita tentang aturan pencacahan bagian ketiga. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang metode aturan pencacahan, yaitu dengan menggunakan aturan perkalian dan permutasi. Sekarang kita akan mempelajari metode aturan pencacahan dengan menggunakan cara kombinasi. Kombinasi biasanya dikenal dengan nama campuran. Perhatikan perbedaan mendasar antara permutasi dan kombinasi berikut. Yang pertama, jika kemarin permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi kalau AB itu tidak sama dengan BA. Urutannya dipertimbangkan. Dia berada di depan atau di belakang itu mempunyai arti yang berbeda. Sedangkan kombinasi itu urutannya tidak dipertimbangkan. Jadi kalau urutan tidak dipertimbangkan, posisi dia di depan atau di belakang itu sama saja. Contohnya seperti ini. Jadi kalau urutan dipertimbangkan, posisi A di depan dengan posisi A di belakang itu mempunyai arti yang berbeda. Maka ini dihitung ada dua susunan yang berbeda. Sedangkan urutan yang tidak dipertimbangkan itu contohnya seperti ini, AB sama dengan BA. Posisinya di depan atau di belakang sama saja, tidak berpengaruh. Jadi ini dihitung hanya ada satu susunan. Perbedaan yang lain, 23 berbeda dengan 32 untuk bilangan. Ya, jadi 2 terletak di depan itu artinya berbeda jika duanya diletakkan di belakang. Ini menjadi dua unsur. Sedangkan pada kombinasi, himpunan bagian 2,3 dengan 3,2 itu mempunyai arti yang sama. Sama-sama mempunyai himpunan bagian angka 2 dan angka 3. Ini menjadi satu. Untuk warna, contoh warna, permutasi. Jadi kalau kuningnya di atas, merahnya di bawah, itu artinya berbeda dengan bendera yang kuningnya di bawah, merahnya di atas. Ini artinya berbeda. Bendera Indonesia merah, putih misalnya. Bendera negara lain ada yang putih, merah. Mempunyai arti yang berbeda. Sedangkan kombinasi mencampur dua warna. Merah, warna kuning dicampur dengan merah, maka hasilnya menjadi ya. Yang kedua juga sama, merah dicampur dengan kuning, hasilnya menjadi seperti ini. Hasilnya sama, pencampuran dua warna menghasilkan hasil yang sama. Bagaimana bisa membedakan permutasi dengan kombinasi? Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan, permutasi, perhatikan urutan. Posisi di depan atau di belakang itu mempunyai arti yang berbeda. Sedangkan kombinasi itu mencampur, tidak ada urutannya, tidak memperhatikan urutan, tidak memperhatikan posisi. Bagaimana rumus kombinasi? Kombinasi R unsur dari N unsur itu dirumuskan NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Contohnya, berapa banyak semua tim bola voli yang dapat dibentuk dari 10 pemain terpilih? Ada berapa unsur yang tersedia? 10 pemain. Ada 10 pemain merupakan unsur yang tersedia. Yang mau disusun adalah tim bola voli. Berapa banyak tim bola voli? 6 orang. Karena pemilihan tim bola voli tidak memperhatikan urutan, maka menggunakan kombinasi. Kombinasinya berapa? 10
unsur yang tersedia CR, R-nya 6, sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 6 faktorial dikali dengan 6 faktorial. 10 min 6 ini kita kurangkan dulu. 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Kemudian 10 ini kita 10 faktorial ini kita jadikan perkalian mundur sampai berapa? 4 atau 6? Keduanya boleh, tapi yang simple kita undurkan sampai ke 6. Sama dengan 6 faktorialnya kita coret. Kemudian 4 dan 2-nya kita coret dengan 8, 3-nya kita coret dengan 9, sisanya 3. Kita hitung. 10 kali 3 kali 7, hasilnya 210 tim. Jadi ada 210 tim yang bisa dibentuk dari 10 pemain. Contoh kedua, Pak Karta akan membeli 2 ekor kerbau dari 5 ekor kerbau milik Pak Umar. Ada berapakah semua cara Pak Karta memilih kerbau yang akan ia beli? Pemilihan kerbau yang akan dibeli Pak Karta itu kasusnya juga sama, tidak memperhatikan urutan. Kerbau A dengan kerbau B gitu ya, atau kerbau C ketika dipilih 2 misalnya A dan B. Dengan memilih B dengan A kan sama-sama, yang terambil itu adalah kerbau A dan kerbau B. Jadi tidak memperhatikan urutan atau urutan tidak dipertimbangkan. Maka kasus ini juga menggunakan kombinasi. Unsur yang tersedia 5 yang akan dibeli atau yang akan diurutkan 2. Maka nanti dituliskan 5C2 sama dengan 5 faktorial per 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita selesaikan dulu. 5 min 2 faktorial, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian 5 faktorial ini kita kalikan menjadi perkalian mundur. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorialnya kita ubah menjadi 2 kali 1. Yang sama 3 faktorial kita coret. Kemudian 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Maka banyak cara memilih Pak Karta dalam pembelian 2 kerbau itu ada 10 pilihan. Contoh yang ketiga. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah, perhatikan, memilih soal. Memilih soal untuk dikerjakan. Jadi ketika kamu memilih soal 2, 3, 4 dengan 3, 2, 4 dengan 4, 3, 2, kan sama yang dikerjakan, yaitu nomor 2, 3, dan 4. Karena dibolak-balik urutannya mengandung arti yang sama, maka kasus ini nanti dikerjakan dengan menggunakan kombinasi. Perhatikan, mengerjakan 6 dari 8 soal. Berarti unsur yang tersedia ada 8, yang akan disusun itu 6. Tetapi ternyata ada syarat yang lain, nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Kalau sudah ada kata-kata wajib dikerjakan, berarti siswa tidak perlu memilih lagi. Berarti masih berapa soal yang akan dipilih? Ketika dia wajib mengerjakan 6, ternyata yang 4 tidak harus dipilih. Maka dia tinggal memilih 2 soal. 2 soal dari 8 ini juga dikurangi 4 soal ini, berarti 4. 2 dari 4. Kalau kita tulis dalam bentuk kombinasi, 4C2 sama dengan
4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. 4 min 2 faktorialnya kita selesaikan dulu. Kemudian 4 faktorialnya kita undurkan. 4 kali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorialnya dicorek memperoleh 6 pilihan. Contoh keempat. Dari sebuah kantong berisi 10 bola merah dan 8 bola putih. Akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah, kita lihat, bola merah yang tersedia ada berapa? 10. Yang akan diambil 4. Bola merah putih ada 8, yang akan diambil 2. Kasus pengambilan bola, apakah memperhatikan urutan atau posisi dipertimbangkan? Tentu tidak. Maka kita menggunakan kombinasi. Kombinasinya berapa-berapa? 10 C4 dan kata ganti dan ini adalah kali. 10 C4 dikali 8 C2. Kita cari 10 C4. Ya, kita undurkan. Yang sama kita coret. Ya. Mengambil 2 bola putih. Jadi banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 putih adalah hasil kalinya tadi dikalikan. 10 C4 dikali 8 C2. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan pernah berputus asa dalam belajar. Selalu semangat untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.